Perjanjian pemerintah RI dan Singapura soal wilayah informasi penerbangan memicu polemik. Pasalnya Indonesia dinilai bakal rugi lewat perjanjian tersebut. Anggota DPR menyebut justru Indonesia bisa untung karena Singapura wajib menyetor biaya jasa penerbangan. Indonesia dan Singapura telah menyepakati 3 perjanjian yang dibundel dalam satu paket, yaitu perjanjian ekstradisi, perjanjian wilayah informasi penerbangan, dan kerjasama pertahanan. Namun perjanjian wilayah informasi penerbangan memicu polemik karena dianggap merugikan Indonesia. Pasalnya, Singapura memiliki kendali di wilayah udara Kepulauan Riau pada ketinggian 0 hingga 37.000 kaki. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan perjanjian ini akan menguntungkan kedua negara. Saya kira nggak ada kerugian ya, saling menguntungkan. Kita perlu persahabatan dan kerjasama dengan Singapura, tetangga kita yang dekat. Jadi saya kira ini saling menguntungkan. Ya. Singapura dari dulu negara sahabat sama kita. Yang penting setelah sekian puluh tahun akhirnya kita sekarang sudah ada kerangka perjanjian dan benar-benar kepentingan dua negara telah kita akomodasi. Sementara, anggota Komisi Pertahanan DPR RI menyatakan Indonesia bisa untung dalam perjanjian ruang udara karena Singapura wajib menyetor biaya jasa penerbangan. Ruang udara dalam artian barangkali fee ya atau tax yang didapat kita masih berbagi hasil ya, artinya sampai dengan 37.000 ya. Nah, itu masih dikuasai, tetapi ketika pesawat udara itu mau keluar dari Jakarta atau mau masuk dari Hong Kong misalnya melalui wilayah yang tadi itu, maka sudah tidak berlapor lagi kepada Singapura tapi lapor kepada Cengkareng itu. Ya, jadi yang mestinya ini yang harus ada kejelasan. Kenapa yang dulu itu gagal lalu sekarang ditandatangani, bedanya apa gitu. Nah, sekarang ini baru dibilang katanya FIR itu di atas 70.000 kaki itu sepenuhnya kita kelola, di bawah 37.000 kaki itu dikelola bersama antara Indonesia dengan Singapura. Ya dulunya itu tidak ada perwakilan kita, sekarang ada perwakilan kita. Jadi semua kapal militer ataupun non-militer yang melintasi itu tidak perlu memberitahukan ke otoritas Singapura, itu bisa dapat melintas asalkan termonitor oleh perwakilan kita. Jadi ada perwira kita di sana, terus ditambah ada dana yang dulunya itu tidak ada, sekarang ada kutipan dari setiap kapal yang melintas, itu ada yang dibayarkan masuk ke negara. Pakar hukum internasional Hikmahanto Jowana mengingatkan Indonesia agar tidak kalah cerdik dari Singapura. Itu ada ketentuan mengatakan begini, di wilayah-wilayah tertentu dari 0 kaki sampai 37.000 kaki, ya, memang itu jadi wilayah kita, tapi kita delegasikan ke Singapura. Loh, pendelegasian, padahal menurut pasal 458 pendelegasian ini udah nggak boleh lagi. Ini gimana ceritanya? Bahkan kalau saya monitor dari media di Singapura, mereka mengatakan pendelegasian itu untuk jangka waktu 25 tahun dan bisa diperpanjang. Lah ini kan 2024 gimana ini? Nah dalam konteks itu saya mencoba untuk mengingatkan, ya jangan sampai kita Indonesia itu kalah cerdik dengan Singapura. Jadi dalam benak Singapura itu canggih harus diselamatkan. Ya, kalau Indonesia mengambil ini, maka berarti Indonesia akan mematikan Changi. Dan mereka akan berjuang mati-matian. Menurut Hikmahanto, perjanjian ini masih belum bisa diterapkan karena membutuhkan ratifikasi dari DPR. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, perjanjian pemerintah Indonesia dengan Singapura soal wilayah informasi penerbangan atau VIR memicu polemik. Menurut pakar Hikmahanto Juwana, Indonesia akan merugi akibat perjanjian itu. Namun Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut perjanjian itu saling menguntungkan kedua negara. Indonesia dan Singapura telah menyepakati 3 perjanjian yang dibundel dalam satu paket, yaitu perjanjian ekstradisi, perjanjian Flight Information Region atau wilayah informasi penerbangan, dan perjanjian kerjasama pertahanan. Apa keuntungan Indonesia dari 3 perjanjian yang dibundel jadi satu itu? Telah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon, dan juga Bantan Kasau Marsikal Purnawirawan Cepi Hakim yang juga Ketua Pusat Air Power Indonesia. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Selamat petang, Iwan. Selamat sehat. Salam sehat. Salam sehat. Bang Effendi, ada hal baru apa yang didapatkan Indonesia dari perjanjian VIR ini? Ya, kita harus bicara satu paket ya, bahwa yang ditandatangani di hadapan Presiden dan di hadapan Perdana Menteri Lee itu kan 3 paket atau satu paket yang terdiri dari ekstradisi treaty, kemudian VIR sendiri dan DCA. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ini proses sebenarnya sama dengan ketika proses tahun 95, ketika kita pertama secara resmi memberikan kuasa kepada Singapura untuk mengelola VIR. Kemudian di situ juga DCA ditandatangani terbatas, tapi kemudian juga yang belum ada ketika itu adalah ekstradisi. Ya, karena waktu itu ekstradisi sangat kompleks masalahnya. Nah, kemudian itu berjalan dan itu penandatanganannya dilakukan oleh para kepala staf, panglima dan seterusnya untuk DCA, kemudian untuk VIR ditandatangani oleh Menteri Perhubungan, tapi payungnya oleh Pak Menko, Pak Radius ketika itu ya, zaman Orde Baru itu. Nah, kemudian di 2007, 3 tahun proses sampai 2007 ditandatanganilah oleh pemerintah Indonesia di hadapan Presiden SBY ketika itu, DCA oleh Pak Juwono, oleh Menhan, kemudian VIR tetap, tidak ada perubahan, tidak ada yang ditandatangani, kemudian ekstradisi terbatas untuk teroris, kemudian narkoba, dan juga untuk masalah korupsi. Dan itu ada berlaku surut sampai 18 tahun, karena yang disasar ketika itu targetnya adalah pelaku BLBI. Nah, kemudian di situ kemudian prosesnya tidak diratifikasi oleh pemerintah kita, oleh Pak SBY sendiri. Jadi itu nanti saya kira TV One ada baiknya juga mewawancarai beliau, apa yang melatar belakangi kenapa kemudian Presiden sendiri yang memproses dari mulai beberapa waktu ya, leading sektornya waktu itu Kemlu, ya, kemudian ditandatanganilah di 2007, kemudian tapi tidak diratifikasi sehingga tidak ada yang implementasi, tidak ada yang bisa diterapkan. Nah, kemudian Bang Effendi, kita muncullah di 2022 ini. Jadi seperti proses yang sebenarnya bukan copy paste lagi, tapi fotokopi gitu ya, fotokopi berkas dokumen yang kemudian dibintan ditandatangani. Nah, ditandatangani ini paket gitu. Jadi kita fokusnya ke masalah ekstradisi, tapi juga kontennya juga nggak jelas targetnya kemana, karena 18 tahunnya sama, 18 tahun yang ditarget siapa kita nggak tahu. Ya, kemudian muncul persyaratan dari pihak Singapura itu yang mungkin oleh Prof. Hikmah itu yang mereka jauh lebih cerdas ya, dari kita ya. Saya kira bukan lebih cerdas, sebenarnya kitanya mungkin kompromi ya. Mereka munculkan ini VIR. Ya, sebentar, kita jelaskan dulu. Jadi satu tarikan, kemudian muncullah ini VIR yang nanti mungkin kita bisa bahas ya. Nah, tapi di samping itu muncul lagi DCA. DCA ini yang momok sebenarnya bagi kita, karena kita sebenarnya 2007 pun saya dengar Pak
Presiden SBY ketika itu tidak mau ya memenuhi Bang apa yang Effendi? menjadi ketentuan dalam DCA. DCA itu mengikat kita Oke. untuk menggunakan area darat, laut, udara untuk digunakan oleh Bang, tapi ini kenapa harus dipaket-paket, Bang? Bukankah wilayah itu memang wilayah dari Republik Indonesia? Nah, justru itu maksud saya gini loh, Anda juga harus dengar ini bukan paket wilayah Indonesia, hanya paket perjanjiannya dulu, paket perjanjian yang dikait-kaitkan. Jadi satu tarikan semua. Jadi kalau saya menandatangani ini, maka berlaku juga kepada 3 atau 2 yang lainnya. Gitu. Jadi harusnya kita bahas satu-satu. Tidak bisa hanya membahas PIR saja, karena ada kaitannya dengan DCA, ada kaitannya dengan trade-off yang diminta oleh pemerintah Singapura. Nah, target kita, kalau kita melihat ya, mungkin 2 hal kita. Kita ingin membutuhkan cash in sebenarnya, cash inflow ya. Kita kekurangan cash flow sekarang ya. Jadi kita butuh ada katakanlah penyitaan aset-aset yang dalam tanda petik mereka yang melakukan kejahatan korupsi yang menaruh uangnya di bank-bank Singapura, kemudian itu kita prediksi akan bisa masuk ke kas Indonesia, kas negara. Mungkin ya. Yang kedua, secara politik pemerintahan sekarang juga ingin menunjukkan keseriusannya untuk menuntaskan masalah korupsi ini. Mungkin ya. Ya. Tapi di sisi lain kita kemudian menukarkan ya masalah-masalah kedaulatan kita, bukan hanya FIR tapi soal DCA yang sangat prinsip ya, sangat prinsip. Baik. Itu yang saya kira teman-teman juga di TV One jangan hanya sepotong masalah FIR saja, karena FIR itu juga satu hal. Tapi 3 perjanjian yang saling mengikat ini, ya seperti Prof. Hikmah katakan, yang mendapat keuntungan advantage itu ya Singapura. Kita benar-benar target kita apa? 18 tahun minus 22 itu siapa yang ditarget? Gitu. Ya. Kan bukan BLBI lagi, kemudian siapa? Pelaku apa? Oke, Pelaku-pelaku yang mereka sudah di Singapura kan sudah nggak ada lagi. Jadi saya nggak ngerti kenapa kemudian ya perjanjian ini kemudian tergesa-gesa terkesan di ujungnya ya. Di ujungnya tanpa melalui pembahasan. Karena saya melihat selama ini 2-3 tahun proses setiap menjelang adanya penandatanganan bilateral khususnya Bang Effendi. Singapura. Ya. Kita akan bahas dengan Pak Cepi. Pak Cepi, kenapa harus ada trade-in padahal ini wilayah otoritas Republik Indonesia? Tapi dijawabnya nanti usai jeda. Kabar Petang segera kembali.